Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kiat yang kelima adalah senantiasa menginginkan nikmat abadi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran, hati kita, ya, tentu setelah kita banyak membaca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang kenikmatan yang ada di surga, tentang karunia, berbagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, maka pasti, ya, akan muncul keinginan yang kuat untuk bisa mendapatkan nikmat abadi itu. Dan ini penting, sehingga hati kita terpaut ke sana, tertambat ke sana, dan senantiasa menginginkan itu. Ya, dan karena itu dalam salah satu ayatnya Allah menyebutkan tentang hal ini juga, ya. Allah menyebutkan, berfirman, wasta'inu bisabri wasshalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladziina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah bisabri wasshalah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Nah, di sini poinnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya. Nah, ini seseorang tidak akan sampai pada keyakinan, ya, mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan bertemu kepada Allah, menemui Allah, kalau sebelumnya tidak mendapatkan gambaran, sebelumnya tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga itu. Karena itu kemudian ini menjadi motivasi yang juga banyak diceritakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga itu, di dalam Al-Quran. Ya. Nah, salah satunya Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana beliau memberikan motivasi dengan kisah orang yang paling akhir masuk surga. Ya, kisah orang paling akhir masuk surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamu akhira ahlin nari khurujan minha wa akhira ahlil jannati dukhulan. Ya, sungguh, kata Rasulullah SAW, saya tahu penghuni neraka yang paling akhir keluar dan penghuni surga yang paling akhir masuk surga. Ya, siapa itu? Kata Rasulullah SAW, yaitu seseorang yang keluar dari neraka dengan cara merangkak. Ya. Orang yang rajulun yakhruju minan nari kabwan. Orang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Dikeluarkan oleh Allah dari neraka dengan jalan merangkak. Fayakulullah, kemudian dikatakan oleh Allah kepada orang itu, idhab fadkhulil jannah, pergi dan masuklah ke surga. Fayatiha, lalu kemudian orang ini pergi, masuk ke dalam, mendatangi surga, masuk, fayukhayyalu ilaihi, ya, lalu orang itu mendatangi dan terbayang baginya, ya, fayukhayyalu ilaihi, terbayang baginya annaha mal'ah, dia melihat seolah-olah surga itu sudah penuh. Fayarji, lalu orang ini kembali kepada Allah. Fayaqulu ya Rabb wajadtuha mal'ah, ya Allah, saya mendapatinya sudah penuh surga. Fayaqulu, dijawab lagi oleh Allah, idhab fadkhulil jannah, pergi dan masuk ke dalam surga itu. Lalu dia pun pergi, dan setelah pergi masuk surga, dia mengatakan lagi kepada Allah, ya Allah, surga sudah penuh. Itu terjadi sampai 4 kali, sampai 4 kali, hingga akhirnya kemudian
setelah diberi penjelasan oleh Allah, ya, pergi dan masuklah surga, dan bagimu surga seluas dunia, bahkan 10 kali lipat dunia ini. Ya, kesenangan, kenikmatan yang ada di dunia ini. Hingga hamba itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, engkau menghina aku ataukah menertawaiku, sedangkan engkau raja di raja?" Kata Anas itu, perawi hadis ini, kulihat Rasulullah SAW tertawa hingga gigi gerahamnya kelihatan seraya berkomentar, itulah penghuni surga yang tingkatannya paling rendah. Masya Allah. Penghuni surga yang paling terakhir dan tingkatannya paling rendah itu seperti itu, 10 kali lipat. Orang paling kaya di dunia ini, lebih dari itu bahkan. Nah, ini semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memotivasi kita agar kita senantiasa menginginkan nikmat abadi yang ada di dalam surga itu. Nah, ketika seseorang menginginkan nikmat abadi yang ada di dalam surga dan senantiasa mengutamakan dan tidak mau ditukar dengan yang lainnya, maka ini akan sangat membantu untuk bisa istiqomah di atas Islam ini. Ya, akan membantu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk menjadi orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.